So today we had two Dhamma talk. One Dhamma talk is here, another Dhamma talk in the TS in the evening. Jadi pada hari ini saya udah bilang akan ada dua Dhamma talk pada hari ini. Jadi Dhamma talk pertama di sini di CBC dan Dhamma talk kedua akan terjadi di Taman Sari. So Tamasari is a Pavana ceremony on Abhidhamma Day. This not here in Tamasari. Jadi pada hari ini akan ada acara yaitu Pawarana Ceremony untuk Abhidhamma Day. Acara ini akan dilangsungkan di Taman Sari. So now is a one Mika Sutta about the tummy hill. Yeah. Jadi Dhamma talk pada hari ini akan tentang Wamika Sutta atau tentang Bukit Rayap. Do you know the tummy hill? Apa kita semua tahu yang bagaimana itu yang Bukit Rayap? So tummy is many white ants. Yeah. Ya, jadi tempat tinggalnya rayap yang semut putih itu, yang jadi dia kayak gunung bukit itu kan. Okay, let's start Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So one day, a non-Ratana Brahma visits a bhikkhu. They were friends in a past life. The Brahma wished to give a gift of Dhamma to his friend. Jadi pada suatu hari, seorang anagami yang tak akan kembali, yaitu atau seorang Brahma mengunjungi seorang bhikkhu. Mereka ini adalah teman di kehidupan lampau mereka. Jadi sang Brahma ini hendak memberikan Dhamma sebagai hadiah kepada temannya ini. So Brahma and bhikkhu, two person. Nah? Jadi di cerita ini ada dua orang, Brahma dan sang bhikkhu itu. Brahma is a Dewa Brahma. Jadi Brahma yang dimaksudnya adalah Dewa Brahma yang di tingkat tinggi. So the Brahma tells a reader to the bhikkhu, exhorting him to ask the Buddha for the explanation. Jadi pada saat itu Brahma ini menceritakan sebuah teka-teki kepada bhikkhu tersebut dan menasihatinya atau menyuruhnya untuk meminta penjelasan kepada sang Buddha terhadap teka-teki itu. So this occasion is happening when the starting this sutta. When where? Yeah. Jadi cerita ini bermula di awal dari Wamika Sutta ini. So one day, the Buddha was staying in the Savatthi in Jeta's grove in the Anathapindika place. At the time, Bhante Kumara Kaspa was staying in the Andawana. So different places. Buddha stay in the Jetavana monastery. Bhante Kumara Kaspa stay in the Andawana. At the time, this sutta happening. Jadi pada suatu hari itu, pada suatu ketika sang Bhagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta, di Taman Anathapindika. Pada saat itu juga yang mulia Kumara Kasapa sedang menetap di Andawana atau hutan orang buta. Jadi sang Buddha menetap di tempat yang berbeda dengan Kumara Kasapa ini. So do you know Jetavana monastery? Apa kita tahu yang mana yang dimaksud dengan hutan Jetawana? So this Jetavana monastery is originally Prince Jeta owned the park. Later, the rich man Anathapindika bought the park and built Jetavana monastery, which was offered to the Buddha.
Jadi hutan Jeta di mana ada Taman Anatapindika ini, awalnya taman ini adalah milik dari Pangeran Jeta. Kemudian seorang hartawan yang bernama Anatapindika membeli taman tersebut dan mendirikan wihara Jetawana yang kemudian didanakan kepada Sang Buddha. They each other negotiate to buy the land. Negotiate, they are selling and buying. Jadi pada situ terjadi proses jual beli, negosiasi untuk membeli lahan tersebut. So finally they agree that the whole land covered by the monies, like that. Jadi setelah negosiasi itu terjadi persetujuan bahwa seluruh lahan itu harus ditutupi oleh keping emas atau keping uang. So at the time they use a coin, right? The money coins. Yeah. Jadi pada waktu itu transaksi atau jual beli itu menggunakan koin. This coin is made by gold, silver, and the copper. Yeah. Dan koin-koin tersebut terbuat dari bahan emas, perak, dan tembaga. So at the time, 1,000 money also very rich person. Jadi pada saat itu jika koin atau uang yang kita miliki berjumlah 1.000 itu sudah jumlah yang sangat banyak. 1,000 also very expensive at the time. Jumlah 1.000 itu merupakan harga yang sangat tinggi atau sangat mahal pada waktu itu. So Anatapindika using the 180 million money to buy this land. Jadi pada saat itu Anatapindika menggunakan 180 juta keping koin itu untuk membeli lahan ini. Aho, buying the Tamasari, how much you use? How many millions? So 180 millions using for the land. Jadi total keseluruhan digunakan dana 180 juta keping untuk membeli tanahnya saja, lahan itu. And also do the bidding, this also using another 180 millions. Yeah. Sedangkan untuk pembangunan gedung atau wiharanya itu juga digunakan 180 juta keping. 180 million for the construction. Jadi 180 juta lagi untuk konstruksinya. Okay, now in Tamasari, how many million already using? Yeah. So yesterday, one couple they offer 500 million rupees for the construction of the Tamasari. Jadi saya udah bilang kemarin ada sepasang ya yang mendanakan 500 juta rupiah untuk 500 million. Taman. Iya, 500 juta rupiah untuk pembangunan Taman Sari. Linda and her husband. Yeah. Celina dan suaminya. Okay. And also sharing maritime opening ceremony time, grand opening ceremony time also using another 180 millions. Kemudian di wihara Anatapindika ini saat upacara pembukaan atau peresmian wihara itu juga menggunakan dana 180 juta keping koin. So all together totally 540 millions, 540 millions. Jadi total keseluruhannya itu digunakan dana 540 juta keping koin. In the same way, the lady Vanita Visakha also built the monastery in the city. Yeah. Pada cara yang sama juga ada seorang Wisaka atau umat perempuan yang membangun wihara juga di kota itu. But Visakha using the only half money only. The land for the land 90 million, 90. Tapi total yang dikeluarkan itu setengah dari harga total dari 180 juta keping itu. Jadi Wisaka ini hanya menggunakan 90 juta. And also for construction another 90 millions. Jadi untuk tanahnya itu 90 juta dan juga untuk konstruksi juga 90 juta. And for opening ceremony, sharing marriage ceremonies another 90 millions. Yeah. Dan juga saat upacara peresmian atau pembukaan sharing merit itu juga digunakan 90 juta. The opening ceremony is not 1 day, 3 months. Yeah. Dan upacara pembukanya itu tidak hanya berlangsung sehari saja, tapi 3 bulan. They offer the Buddha and Sangha to their monastery, and they offer the throughout 3 months. So because a lot of money they use. Yeah. Jadi wihara ini dipersembahkan kepada Buddha dan Sangha, prosesnya berlangsung selama 3 bulan. Now also in Tamasari already offer two retreats, 3 months, 2 times already, not 2 years already now. Okay. So this is Jetawana Monastery. Another is a Andawana Monastery, blind man group.
Jadi tadi itu tentang wihara Jetawana, sekarang tentang wihara orang buta atau Andawana. So this place is no monastery. This is only just forest only, just forest. Oke, jadi tempat orang buta ini bukanlah sebuah wihara, tapi sekedar hutan saja, hutan orang buta. Why this forest called the blind man forest? Jadi kenapa hutan ini bisa disebut dengan panggilan hutan orang buta? So blind man is cannot see, right? Yeah. So after this story is also interesting. After the previous Kassapa Buddha's passing, a lay devotee who was also Namratana called Yasorata asked for the requisite to view the Sampa or the pagoda to honor Kassapa Buddha. Jadi cerita ini juga cukup menarik. Jadi setelah Sang Buddha Kassapa meninggal, seorang umat awam yang juga anagami atau yang tak kembali bernama Yasorata mencari dana untuk membangun sebagian pagoda untuk menghormati Buddha Kassapa. So he organized and he accepted requisites from many places. Jadi beliau mengumpulkan dan menerima banyak persembahan dari berbagai tempat. So one day he had to pass one forest. At the time 500 thieves waited in the forest and attacked that person as he passed by. Jadi pada suatu hari Yasorata ini berjalan melewati sebuah hutan. Kemudian di hutan tersebut terdapat 500 pencuri yang menunggu di dalam hutan tersebut dan ingin menyerang saat beliau melewati hutan tersebut. They thought that he must have a lot of money, so because he is organizer, right? They think this person had a lot of money on him, but they could not find any because he had already sent off every cent that he received. Jadi para pencuri ini mengira beliau membawa uang yang sangat banyak karena beliau kan organizer, pengumpul dana kan. Tetapi ternyata tidak ada sepeser pun uang di tangannya karena beliau sudah mendanakan setiap logam yang dia terima. But they caved him. Tetapi karena walaupun mereka tahu tidak ada sepeser uang pun di tangannya, mereka tetap pencuri itu tetap membunuh orang tersebut. So this is akusala karma for them. Jadi tindakan membunuh merupakan sebuah akusala karma yang buruk untuk pencuri-pencuri itu. So after killing him, because this akusala karma is a very strong akusala karma because they killed an anagami person, so they became blind automatically from the karma of killing to a noble one. Jadi langsung setelah mereka membunuh Yasorata ini, karena akusala karma yang ditimbulkan sangatlah kuat karena mereka membunuh orang suci, seorang anagami. Jadi akusala karma mereka langsung datang, langsung muncul dan mereka langsung buta seketika itu juga. So some of the blind robbers had their relatives to care for them, while others who had no one stayed behind in the forest. So the forest was eventually called the blind man forest. Jadi beberapa dari pencuri itu yang menjadi buta memiliki kerabat-kerabat yang bisa mengasuh mereka. Sedangkan pencuri-pencuri lainnya tidak memiliki keluarga, sehingga mereka tetap tinggal di dalam hutan. Hingga akhirnya hutan tersebut dinamakan dengan hutan orang-orang buta. So Kumara Kassapa stay in that forest. Jadi Kumara Kassapa ini menetap di hutan orang-orang buta ini. At the time, one Brahma is visit to the Kumara Kassapa. Jadi pada suatu saat seorang Dewa Brahma turun dan mengunjungi Kumara Kassapa ini di hutan ini. So in the Pali they say the Sati deities. This Sati deity is a Brahma. In the previous life he is a friend of the Venerable Kumara Kassapa. They were both practicing bhikkhus. After passing, one became Naratana Brahma. Now this Brahma want to offer a gift of Dhamma to his old friend Kumara Kassapa. Jadi di Sutta Dewa Brahma ini disebut dengan makhluk agung, yaitu seorang Brahma. Jadi dalam kehidupan sebelumnya beliau ini Dewa Brahma dan Kumara Kassapa ini merupakan teman. Jadi beliau adalah teman dari Bante Kumara Kassapa. Mereka berdua berlatih menjadi biku. Setelah meninggal, salah satunya menjadi Brahma anagami atau yang tak kembali. Sekarang Brahma ini hendak memberikan dhamma sebagai hadiah kepada teman lamanya itu. So previous life is in the Kassapa Buddha time they together practicing as bhikkhu. Jadi pada masa lampau yaitu pada zaman Buddha Kassapa, kedua orang ini merupakan seorang teman dan mereka bersama-sama melatih menjadi bhikkhu. Okay, now Kumara Kassapa.
Kumara means young or prince. Jadi asal usul Kumara Kasapa ini, Kumara ini artinya muda atau pangeran. So he ordained, the Kumara Kassapa ordained at young age. Jadi Kumara Kasapa ini ditabiskan pada usia yang muda. Sometimes the Buddha said, call Kassapa and give this food to him. At the time asking which Kassapa, because many Kassapa at the time. So Buddha replied, Kumara Kassapa, muda Kumara. So it is one reason his name became the Kumara Kassapa. Jadi kadang Sang Buddha berkata, panggil Kassapa dan berikan makanan ini untuknya. Dan saat itu muncul pertanyaan dari yang lain, yaitu Kassapa yang mana? Karena banyak sekali nama Kassapa di situ. Jadi Buddha menjawab Kumara Kassapa atau Kassapa muda. Jadi ini adalah salah satu alasan beliau dipanggil dengan sebutan Kumara Kassapa ini. Kumara Kassapa mother story also interesting. Jadi cerita dari ibu dari Kumara Kassapa ini juga merupakan sebuah cerita yang menarik. So Kumara Kassapa mother stay in the Rajaga city. She requested permission from her parents to ordain as bhikkhu before marriage, but her parents not allow. Jadi ibu dari Kumara Kassapa ini menetap atau tinggal di kota Rajagaha. Kemudian suatu waktu dia meminta izin kepada orang tuanya untuk menjadi bhikkhuni sebelum dia menikah, tetapi tidak diizinkan. So after marriage, she requested to her husband, and at the time she got permission for ordination. Akhirnya setelah menikah, dia meminta izin kembali kepada suaminya agar bisa menjadi bhikkhuni atau ditahbiskan. Dan akhirnya diperbolehkan oleh suaminya. So her husband very kind, right? Jadi suaminya merupakan orang yang sangat baik. Okay, every husband please give permission, no? Jadi untuk para suami tolong berikan izin jika istrinya ingin. But when she ordained, she was already pregnant, but she didn't know it. Tetapi ibu Kumara Kassapa ini saat dia sudah ditabiskan, dia waktu itu sudah hamil muda dan dia tidak mengetahuinya. After a few months after ordination, she knew about the pregnancy and informed to the bhikkhuni who are Devadatta disciples. Jadi beberapa bulan setelah penahbisannya, dia mengetahui tentang kehamilannya ini dan memberitahu para bhikkhuni yang adalah murid dari Devadatta. I have pregnant now, so how to do like that? Jadi sang ibunya ini bertanya, saya sekarang hamil, jadi saya harus bagaimana sekarang? At the time, they asked Devadatta, and Devadatta decided that she was no longer bhikkhuni. Jadi pada saat itu para bhikkhuni ini kemudian bertanya kepada Devadatta, dan beliau Devadatta ini memutuskan bahwa dia bukanlah seorang bhikkhuni lagi. But bhikkhunis also asked the Buddha, and the Buddha appointed Bhante Upali to investigate this matter. Tetapi para bhikkhuni juga pergi bertanya kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha menunjuk Bhante Upali untuk mengusut kasus ini. Buddha already know this bhikkhuni has very pure, but Buddha gave this duty to the Bhante Upali. But Bhante Upali is a Vinaya expert. Yeah. Jadi Sang Buddha ini sudah mengetahui, sudah menyadari bahwa sang ibu ini merupakan orang yang sangat murni, sangat suci. Tetapi dia tetap memberikan tugas untuk mengusut kasus ini kepada Bhante Upali, karena Bhante Upali adalah seorang ahli dalam winaya. By assistance of the son Upasika, like the Visakha in the city, finally they decided that this pregnancy was before ordination. Jadi dengan bantuan dari beberapa upasika seperti Wisaka yang menetap di kota, akhirnya mereka memutuskan bahwa kehamilan tersebut terjadi sebelum penahbisan. So they use assistance of the son Upasika because lady problem only know by ladies. Jadi pada saat itu Bhante ini menggunakan ajudan atau orang yang membantu itu upasika, karena masalah perempuan hanya diketahui oleh perempuan-perempuan juga. So no need this bhikkhuni to disrobe because no committed as bhikkhuni. Yeah. Jadi keputusannya adalah sang ibu ini tetap bisa menjadi bhikkhuni karena hal yang dilakukan kehamilan itu terjadi sebelum masa penahbisan, bukan saat dia sudah menjadi bhikkhuni. So the Buddha also placed this decision is well done. Buddha calls sadhu. Yeah. Jadi dari keputusan ini Sang Buddha juga memuji keputusan ini sangatlah tepat dan berkata sadhu. So finally, beautiful baby Kumara Kassapa was born, and King Kosala also
took the responsibility of the Kumara Kaspa. Jadi akhirnya seorang bayi cantik bernama Kumara Kasapa terlahir dan juga Raja Kosala juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga bayi tersebut. Later, after grew up, he was brought to the Buddha and Buddha ordained him. Kemudian bayi ini dibawa kepada Sang Buddha dan Buddha menabiskannya. So at the time, he was also called Kumara Kaspa because he was the son of the King Kosala. Yeah. Karena itulah beliau juga disebut dengan Kumara Kasapa karena dia juga adalah anak raja atau seorang pangeran. So now that I have studied Kumara Kaspa past parami. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang parami lampau dari Kumara Kasapa ini. At Padumudara Buddha dispensation, he was a rich man. One day, he saw the Buddha gave a title to a bhikkhu as the foremost bhikkhu who can give beautiful Dhamma talk. Jadi pada masa Buddha Padumutara, beliau adalah seorang yang kaya. Suatu hari dia melihat Sang Buddha memberikan gelar kepada seorang bhikkhu sebagai bhikkhu terbaik dalam memberikan ceramah Dhamma yang indah. He also wished for this title in one of the future Buddha after having given dana to the Buddha throughout the 7 days. Jadi beliau juga mengharapkan gelar tersebut diberikan kepadanya di masa Buddha yang akan datang setelah dia memberikan dana kepada Sang Buddha dalam jangka waktu 7 hari berturut-turut. At the time, Padumudara Buddha also gave the definite prophecy to him. Definite prophecy meaning is in future Gautama Buddha time you will be become like that. Jadi pada saat itu Buddha Padumutara juga memberikan ramalan yang tepat, yaitu Sang Buddha Padumutara berkata di masa depan saat masa Buddha Gautama kau akan mendapatkan gelar yang sama. So very happy after hearing from the Buddha, and he continue his kusala karma dana sila bhavana. Jadi karena dia telah berbahagia telah mendengar dari apa yang dikatakan Buddha Padumutara, beliau juga terus lanjut berbuat baik atau membuat kusala karma yaitu dana, sila dan bhavana. In the Kaspa Buddha dispensation, he also ordained and practiced meditation vipassana until the Sankharupeka Jnana, formation equanimity knowledge. Jadi pada masa Buddha Kasapa, beliau juga ditabiskan dan berlatih meditasi vipassana sampai tahap Sankharupeka Jnana atau pengetahuan akan keseimbangan formasi. After Kaspa Buddha Mahaparinibbana, after that Buddha Sasana decreased gradually. So he and other 4 bhikkhus climbed to the mountain using ladder for meditation. After that, they destroyed the ladder and they all agreed not to go back down without becoming number one or maybe dying there. Ya, jadi setelah Buddha Kasapa ini Mahaparinibbana, ajaran Buddha atau Buddha Sasana ini terus mengalami kemerosotan. Jadi beliau dan 4 orang bhikkhu lainnya dengan menggunakan tangga mendaki sebuah gunung untuk bermeditasi di situ. Setelah mereka sampai di gunung itu, mereka memusnahkan tangganya dan mereka semua setuju untuk tidak kembali sebelum mencapai tingkat kesucian atau mereka meninggal di gunung itu. So Buddha Sasana decreased gradually at the time. Many bhikkhu they are not care the sila also. Jadi pada saat Buddha Sasana atau ajaran Sang Buddha mengalami kemerosotan, banyak para bhikkhu yang menghiraukan sila. Yeah, they not care the many bhikkhu not care sila. At that time they also worry, or they also a lot of sun we got. So at that time they decide to meditate like that. Ya, jadi karena banyak bhikkhu yang tidak mempedulikan sila, kemudian ada beberapa bhikkhu yang juga memikirkan tentang samviga, sehingga mereka memutuskan untuk pergi dan bermeditasi di gunung tersebut. So they climb mountain and they already destroyed the ladder, so they no need to go back to the monastery like that. Ya, jadi akhirnya mereka pergi mendaki gunung tersebut dan setelah mereka sampai di puncak gunung itu, mereka menghanguskan atau menghilangkan tangga tersebut sehingga mereka tidak bisa kembali lagi ke tempat asal mereka di wihara. So they are not go Pidapada also they are not eating. And, yeah. Jadi di atas puncak gunung itu mereka tidak berpindah patah, jadi mereka juga tidak makan. So diligently they practice meditation. On the third day, the eldest Bhante attained arahantship with a second power. Jadi mereka berlatih dengan tekun di situ dan pada hari ketiga Bhante tertua mencapai tingkat kesucian arahat dan memiliki kemampuan batin. Among the 5 bhikkhus, the eldest bhikkhu attained arahantship. Jadi di antara 5 bhikkhu tersebut, Bhante yang tertua yang mencapai tingkat kesucian arahat. So he went round Pidapada and brought food for others. Jadi setelah itu beliau berkeliling melakukan pindapata dan membawa makanan untuk yang lainnya. At the time, other people will be eat, right?
other bhikkhu they were eat or not? Pada saat itu biku yang lain apa mereka makan atau tidak? But the other didn't want to receive the meat because they said our agreement not allowed to accept other people offering. Very bleak. Tetapi pada saat makanan itu dibawakan kepada biku yang lainnya itu, mereka tetap tidak mau menerimanya dan mengatakan bahwa perjanjian kita tidak memperbolehkan menerima persembahan atau makanan. Even Aram bhikkhu offer also they didn't want. Yeah. Jadi bahkan persembahan dari biku arahat ini mereka tidak menerimanya. And then they hungry and then they not eat the 3 days, so they very hungry at the time, but they didn't eat. Jadi itu sudah hari ketiga, jadi mereka sangat lapar karena mereka tidak makan selama di situ. Tetapi mereka tetap tidak menerima persembahan makan itu. So this Arabandi also move another place and stay in another place. Yeah. Jadi setelah itu kemudian arahat tersebut pindah dan menetap atau tinggal di tempat lain. So 4 bhikkhu they diligently continue meditation. On the 4th day, the second Arabandi attained anagami with the second power too. Jadi keempat biku yang tersisa ini tetap berlatih dengan tekun dan pada hari keempat Bante tertua kedua mencapai tingkat kesucian anagami atau yang tak kembali dan memiliki kemampuan batin. He also went around Beda and brought food for other, but they also didn't want to receive the meat. Jadi beliau ini juga melakukan hal yang sama, yaitu berkeliling melakukan pindah patah dan membawa makanan tersebut untuk yang lainnya. Tetapi mereka juga tidak menerimanya. So this anagami also moved and stay another place. After that, anagami bhikkhu passed away and he was reborn in Sudawasa Brahmari. At the time, he became the Brahma. Yeah. Kemudian beliau tersebut pindah dan menetap di tempat lain. Kemudian setelah beliau ini meninggal, beliau terlahir di alam Brahma Sudawasa. Beliau inilah yang menjadi Brahma itu. So among the 5 bhikkhu, 2 bhikkhu already live. So another 3 bhikkhu continue diligently meditation. Jadi di antara 5 biku ini 2 biku sudah pergi menetap di tempat lain. Jadi tersisa 3 biku yang berlatih dengan tekun di gunung itu. But cannot attain any mega phala, but other 3 person die as a putujana ordinary person. Tapi ketiga orang itu tidak mencapai magapala, sehingga 3 orang yang lain tersebut meninggal sebagai putujana atau orang biasa. Because after 4 days they are very weak, I think. Karena memasuki hari keempat itu tubuh mereka sudah sangat lelah karena tidak ada makanan. So you also trying without eating 2 or 3 days. Your practice good or not like that. Bisa kita coba misalnya jika kita tidak makan 2 hari atau 3 hari, apakah praktek meditasi kita bisa bagus atau tidak? Okay, this 3 person died, and between Kassapa Buddha and Gautama Buddha, they was born in Devari and Thumari. Among these 3, Kumara Kassapa is one of them. Yeah. Jadi saat ketiga orang ini meninggal, antara masa Buddha Kassapa dan Buddha Gautama, mereka ini terlahir di alam dewa dan alam manusia. Jadi Kumara Kassapa ini adalah salah satu di antara mereka bertiga ini. Anagami Brahma also always watched his other 3 friends where they are. One day he saw Kumara Kassapa practicing meditation diligently in the Andawana blind man's club, and he visited his friend to keep the keep of Dhamma. Yeah. Jadi Brahma Anagama ini selalu memperhatikan ketiga temannya dimanapun mereka berada. Jadi suatu hari beliau mengetahui Kumara Kassapa ini sedang berlatih meditasi dengan rajin, dengan tekun di hutan orang-orang buta, Andawana. Jadi beliau mengunjungi temannya untuk memberikan dhamma sebagai hadiah. Having visited to the Kumara Kassapa, this Brahma describes. Jadi setelah datang mengunjungi Kumara Kassapa ini, sang Brahma ini mulai memberikan deskripsi. Bhikkhu. He's called Bhikkhu because they are previously they are friend each other. They call Bhikkhu. Jadi Brahma ini memanggil atau menyebut biku-biku karena pada masa sebelumnya itu mereka adalah 2 orang biku berteman. Bhikkhu ayan wami ko ratan dumayati diwa pejalati. Bhikkhu tamite hen smoke in the night and blaze in the day. Jadi di sini dikatakan biku-biku sarang rayap berasap di malam hari dan menyala di siang hari. So, do you understand? Apa mengerti? Okay, Kumara Kassapa also not understand. Jadi Kumara Kassapa juga tidak mengerti tentang perumpamaan ini. But have to ask Buddha.
This is only read it only. Yeah. Jadi ini hanya sekedar teka-teki. Untuk mengetahui jawabannya diperlukan untuk pergi menanyakan hal ini kepada Sang Buddha. Read meaning is difficult to understand what called read it. Yeah. So have to ask Buddha. After asking Buddha, at the time he will be attained arashit. So please patient. Wait. Soalnya sebelumnya dia tidak menanyakan Sang Buddha, jadi dia merasakan kebingungan terhadap teka-teki ini. Setelah dia pergi menanyakan Sang Buddha, baru dia memahaminya dan dia mencapai tingkat kesucian arahata. At the time, after that, Brahma continue say, two persons, student and teacher. At the time, teacher said to the student, please teach with a tool to the Tamai head. Jadi setelah itu Brahma ini mengatakan ada dua orang, yaitu seorang guru dan seorang murid. Kemudian di cerita itu seorang guru tersebut mengatakan kepada muridnya, galilah dengan peralatan, galilah bukit rayap itu dengan peralatan. So digging time found the door board. Jadi setelah menggali ditemukan pintu dengan pintu berpalang. And then teacher said, remove it. Jadi setelah melihat sebuah pintu dengan palang itu, yang mulia berkata, buanglah palang itu. So remove it up and continue digging. At the time found the fork. Jadi guru itu berkata, buanglah palang itu dan lanjutkanlah menggali. Kemudian setelah menggali ditemukan kodok. So remove this fork also. Kemudian Brahma itu berkata sebagai berikut, buanglah kodok itu. And continue digging. Dan teruskanlah menggali. At the time found the fork road. Fork road meaning is a two-way road. Yeah. Jadi saat dilanjutkan menggali ditemukan sebuah jalan bercabang. So this also remove it. Dikatakan juga buanglah jalan bercabang itu. And digging at the time found at the time strainer water filter. Dan lanjutkanlah menggali. Dan saat menggali tersebut dilanjutkan, kemudian murid itu menemukan penyaring air. Remove it also. Kemudian buanglah juga saringan itu. At the time continue digging. At the time found the tortoise. Dan saat dilanjutkan menggali ditemukan kura-kura. So have to remove it. So remove also it. Jadi kura-kura ini juga harus dibuang. Yeah, kura-kura is. Okay, now digging continue. At the time found the bacha knife and chopping block. Ya. Kemudian saat dilanjutkan menggali ditemukan pisau parang dan juga talenan. Usually chopping raw is only in the kitchen only. Biasanya alat-alat ini biasanya ditemukan hanya di dapur. But now found in inside the Tamai head. Ya, tapi kali ini hal ini ditemukan di dalam bukit rayap ini. At the time continue digging. At the time student found a piece of meat. Kemudian saat dilanjutkan menggali, sang murid ini menemukan seonggok daging, sepotong daging. At the time teacher said, remove it. Kemudian sang guru mengatakan buanglah sepotong daging itu. And continue dig. At the time digging found the naga dragon. Ya, dan kemudian lanjutkanlah menggali. Dan saat menggali itu dilanjutkan, terakhir ditemukan seekor naga. At the time teacher said, Titetu nago ma naga gatesi namo korohi nagasa. Sumida, please pay respect this naga. Jadi sang guru mengatakan tolong hormati atau memberikan penghormatan kepada naga tersebut. So the Brahma ends the conversation and asking the bhikkhu to seek clarification from the Buddha. Jadi beliau Brahma ini mengakhiri pembicaraan tersebut dengan meminta bhikkhu bertanya kepada Buddha untuk klarifikasi. At the time, Kumara Kaspar visit to the Jetavana monastery and approach to the Buddha and pay homage to the Buddha and sit down in the one place, suitable place, and ask him this question. Jadi setelah itu Kumara Kassapa ini pergi ke Wihara Jetawana, pergi menghadap Sang Buddha, memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, dan duduk di tempat yang layak dan menanyakan tentang teka-teki ini. So after that Buddha is placed. Setelah itu baru Sang Buddha memberikan penjelasan. The tummy has refer to the body. So both the body and tummy head have the nature to vomit. Tummy head vomits insects and the body vomits impurities. Jadi bukit sarang rayap ini adalah perumpamaan bagi jasmani ini. Jadi keduanya memiliki sifat memuntahkan. Jika bukit rayap memuntahkan serangga-serangga, jasmani ini memuntahkan kotoran-kotoran. Okay, tummy is this body. No? Ya. Jadi
bukit sarang rap ini bisa dianggap dengan tubuh ini. So every person has the body, right? Setiap orang memiliki tubuhnya sendiri kan. Okay. So the literary meaning of the Wamika is that which has the nature to vomit. Jadi arti harafiah dari Wamika ini adalah sesuatu yang bersifat memuntahkan. As the tummy head has many holes and it vomits out insects and creatures, thus commonly called the Wamika. Ya, jadi seperti sebuah bukit rayap yang memiliki banyak lubang dan mengeluarkan serangga-serangga dan hewan lainnya, demikianlah disebut sebagai Wamika. The Buddha used Wamika to refer to one's body, as the body also has many holes, and the nature of the vomiting impurity from them. Jadi Sang Buddha juga menggunakan kata Wamika ini untuk mengacu kepada tubuh seseorang, karena tubuh ini juga memiliki banyak lubang dan banyak mengeluarkan kotoran-kotoran atau ketidakmurnian. So how many holes you think in this body? Jadi total ada berapa lubang di tubuh kita? Big hole is a 9, so many small hole is many. Jadi untuk lubang besar ada totalnya 9, sedangkan untuk lubang yang kecil itu ada sangat banyak jumlahnya. Yeah, small hole is sweat coming out many small hole, right? Jadi lubang kecil yang maksudnya adalah tempat keluarnya keringat atau pori-pori. Okay, this tummy is small in the night and blaze in the day. So this refer to smoking in the night, refer to thought at night. Ya, jadi sarang rap yang berasap di malam hari dan menyala di siang hari. Jadi arti perumpamaan inilah berasap di malam hari itu artinya adalah pikiran atau renungan di malam hari. So the whole day, many activities. So night time they thinking, rethinking this event again like that. Ya, jadi pada dasarnya kita kan pada siang hari itu kita melakukan banyak aktivitas. Nanti setelah malam hari baru kita memikirkan kembali aktivitas atau hal-hal yang telah kita lakukan pada hari itu. Yeah, some people cannot sleep because too much thinking. Jadi ada orang yang tidak bisa tidur pada malam hari karena terlalu banyak pikiran. Some businessmen also like that. They are thinking after coming back from the office. Jadi beberapa orang pekerja juga, pengusaha juga, mereka juga memiliki kondisi seperti itu karena mereka banyak berpikir setelah kerja. So this meaning smoke in the night. Jadi hal ini yang dimaksudkan atau dimaksudkan dengan berasap di malam hari. So better before sleep meditate at the time no smoke. Jadi ada bagusnya sebelum tidur itu kita bermeditasi, pada saat itu tidak akan ada asap. Okay, the blaze in the day refer to action in the day after having thought at night. Sedangkan terbakar atau menyala di siang hari ini mengacu kepada perbuatan yang dilakukan di siang hari setelah dipikirkan pada malam sebelumnya. Some people also nighttime they have thinking tomorrow what I should do, where I will go like that. Ada orang-orang juga yang pada malam sebelumnya mereka sudah berpikir besok saya mau kemana, ada mau bikin apa dan sebagainya. After wake up they do like that. Dan setelah bangun mereka melakukan tindakan yang sudah mereka pikirkan itu. So this called the blaze in the day. Jadi hal ini yang dimaksud dengan terbakar di siang hari. Okay. So understand tamahe smoke in the night and blaze in the days. Jadi apa kita mengerti maksud dari bukit rap yang berasap di malam hari dan menyala di siang hari? Okay. Now another is student Sumedha refer to the bhikkhu, the Dhamma practitioner, the yogi. Kemudian yang berikutnya Sumedha ini atau sang bijaksana ini adalah perumpamaan yang mengacu bagi seorang biku. So Brahma refer to the Arahant Buddha. Sedangkan Brahmana ini adalah perumpamaan bagi Arahat atau Buddha. So in Sumedha, Su means good, Meda means knowledge. So Sumedha means the one who has a good knowledge. Jadi arti Sumedha adalah Su artinya baik, sedangkan Meda artinya pengetahuan. Jadi Sumedha adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik. So Brahmana has two meaning. One is a Brahmin and another is an Arhantat. Sedangkan Brahmana memiliki dua arti. Yang pertama adalah seorang Brahmin atau Brahmana dan kedua adalah seorang Arahanta. Here Brahma refer to the Arahant Buddha. Jadi di sini arahan mengarah ke arahan Buddha. So digging time we had using the two. The two refer to the wisdom, mande or supramande wisdom. Jadi saat menggali itu peralatan ini mengacu kepada perumpamaan untuk kebijaksanaan. Mande or supramande wisdom. Wisdom. Peralatan adalah perumpamaan bagi kebijaksanaan itu.
So digging is using the effort. Sedangkan menggali mengacu pada perumpamaan pengerahan kegigihan atau usaha kita. This meaning is meditation with the effort. Ya, jadi di usaha atau kegigihan yang dimaksudnya adalah usaha dalam bermeditasi. So to refer to wisdom meaning is just as how the disciple used the tool to dig into the Dharma head and find different objects within. By knowing and applying the four element meditation with the wisdom, one can lay down and classify the body. Jadi alat ini seperti layaknya bagaimana si murid atau sang bijaksana ini menggunakan alat untuk menggali bukit rayap dan menemukan berbagai objek-objek yang berbeda di dalamnya. Melalui kebijaksanaan dengan mengamati dan meditasi 4 unsur, seseorang dapat melihat tubuh ini secara terperinci dan terbagi. So four element is tanha, aya, api, angin. Everybody know, right? Jadi 4 unsur ini yang dimaksud adalah api, angin, tanah, air. Okay, this four element meditation is very important. Jadi meditasi 4 elemen ini atau 4 unsur ini sangatlah penting. Okay. So at the time digging time, at the time found the doorboard. At the time doorboard refer to the ignorant avijja. Kemudian saat menggali ini ditemukan palang pintu. Palang pintu ini mengacu pada ketidaktahuan atau avijja. If the door of the city closed with the doorboard, at the time the people entering into and coming out of the city is cut off. Jadi misalnya jika sebuah gerbang kota itu tertutup oleh sebuah palang, akses untuk orang-orang tidak bisa keluar masuk kota tersebut. In the same way, doorboard refer to ignorance. The door of wisdom has ignorance like the doorboard. Jadi demikianlah palang pintu tersebut mengacu kepada kebodohan. Pintu kebijaksanaan yang memiliki kebodohan adalah bagaikan palang pintu tersebut. At the time, wisdom or the beings able to go to Nibbana is cut off. Jadi pada saat itu kebijaksanaan yang seharusnya bisa menuju Nibbana menjadi tertutup dan terhalangi. So cannot enter to Nibbana. Jadi jika ada palang pintu itu kita tidak bisa masuk mencapai Nibbana. So at the time the teacher Buddha say despair, remove this ignorance by learning, practicing and asking about meditation. Jadi pada saat itu sang guru atau sang Buddha ini mengatakan hilangkanlah kebodohan itu dengan belajar, berlatih dan bertanya mengenai meditasi. So because learning, asking about meditation also very important. Jadi oleh karena hal itulah kita belajar, berlatih atau menanyakan tentang meditasi itu merupakan hal yang sangat penting juga. Okay, after remove the doorboard and digging, continue at the time found the flock. Jadi setelah kita membuang palang pintu tersebut dan melanjutkan menggali, kita menemukan seekor kodok. At the time flock refer to the anger. Jadi kodok di sini mengacu pada kemarahan. Flock refer to the strong anger. It is not big. Real this flock not so big, the size of the fingernail only. But it stay among this flock stayed among the creepers, olives and bushes. When the flock is hit or harmed by the stick or sand, so it grows to the size of the round river fruit. So as it is so round, the frog cannot keep its balance and it turns upside down. He cannot move at the time, easily prey by its natural enemy, the clown. Ya. Jadi kodok ini mengacu kepada kemarahan yang sangat kuat. Jadi ukurannya tidak besar, hanya seujung kuku. Biasanya kodok ini tinggal atau menetap di tanaman merambat, daun-daun tua dan semak-semak. Jadi ketika kodok tersebut terpukul atau terganggu oleh tongkat atau pasir, badannya akan menggembung dan tumbuh menjadi ukuran seperti buah filva. Karena bentuknya yang sangat bulat, kodok tersebut tidak dapat menjaga keseimbangannya dan akhirnya terbalik. Dan dia tidak bisa bergerak. Oleh karena hal itu, dia menjadi sangat mudah dimangsa oleh musuh alaminya yaitu burung gagak. So Veda food is like that. Jadi ini contoh dari buah filva atau buah maja. So fingernail to grow to the like this fruit like that. Jadi kodok itu kalau terganggu atau merasa terancam dia bisa tumbuh menjadi ukuran seperti buah maja ini. In the same way, if anger arises at the start, the mind simply becomes impure. Ya, jadi ada secara hal yang sama, jika kemarahan muncul di awal, pikiran kita akan menjadi tidak murni. If one cannot control this, one's face will display this impurity of the mind. Dan jika tidak terkontrol, wajah seseorang akan menampakkan ketidakmurnian dari pikirannya sendiri. If one cannot control this, one's chin will shake. Jadi jika tidak terkontrol, dagu dari orang yang marah ini akan gemetar. It cannot control at the time use a harsh speech.
jika tidak terkontrol, seseorang juga akan mengucapkan kata-kata yang kasar. It cannot control where look for the weapon in different direction, Jika tidak terkontrol, orang juga akan mencari senjata di sekitarnya. and maybe he will take hold of the weapon Dan jika tidak terkontrol juga, orang itu akan mengambil senjata tersebut. and fight with his weapon to other. Ya. Dan orang itu akan berkelahi atau mengangkat senjatanya kepada orang lain. One will harm his enemy or himself. Dan jika tidak terkontrol juga, orang itu bisa melukai musuh atau dirinya sendiri. And also anger kill oneself after killing other also. Yeah. Ya, begitu juga kemarin akan membunuh diri sendiri setelah membunuh yang lainnya. So just as the flock becomes food, being turned upside down, not being able to move and exposed to the desire of its enemies, at the same way, the person with anger cannot improve his ability to meditate. He exposed to the desire of its enemies. The enemy is Mara. Jadi bagaikan kodok yang menjadi mangsa ini terbalik, tidak bisa bergerak dan tidak terlindungi dari niat musuh-musuhnya itu. Sama halnya bagai seseorang yang memiliki kemarahan, orang tersebut tidak bisa meningkatkan kemampuan meditasinya. Dia tidak akan terlindungi dari niat musuhnya. Musuh yang dimaksud di sini adalah marah yang akan menghabisinya. So because during meditation time should not be anger. Jadi oleh karena hal itulah saat kita meditasi kita tidak boleh merasakan amarah atau marah. Maybe one person passing by you, at the time this person walk very noisy, at the time should not be angry to him. Jadi misalnya saat kita sedang bermeditasi, kemudian ada orang di sekitar kita yang jalan dan jalannya itu sangat berisik, kita tidak boleh merasa marah kepada orang tersebut. Okay, there are 5 maras. This kala, Khanda mara, Mechu mara, Abhisankhara mara, Dewa Buddha mara, and Kilesa mara. Jadi ada 5 macam marah, yaitu Khanda mara, Machu mara, Abhisankhara mara, Dewa Buddha mara, dan Kilesa mara. Okay, and remove the anger and digging continue at the time found the two kind of road. Kemudian jika kita menyingkirkan atau membuang kodok tersebut dan melanjutkan menggali, kita akan menemukan jalan bercabang. So this two kind of road is referred to the Vichikiccha doubt. Jadi jalan bercabang ini mengacu kepada keraguan-raguan. Just as a man with a well enter into the wilderness and arrive at the fork road, at the time he has to stop without being able to decide where should he go. At the time, the robbers and thieves will take the chance to attack him. Jadi sama halnya layaknya seseorang beserta hartanya memasuki hutan belantara dan tiba di jalan yang bercabang, dia harus berhenti di sana tanpa bisa memutuskan mau pergi ke arah yang mana. Pada saat itu, para pencuri dan maling akan mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya. So too, the bhikkhu sitting and taking his main meditation object, he is unable to improve his meditation due to doubt about the Buddha, Dhamma, etc. At the time, the Mara, defilement, etc. will take the chance to attack him. Demikian juga seorang biku yang duduk dan mengambil objek meditasi tidak bisa berkembang meditasinya karena keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan sebagainya. Pada saat itu, marah, kekotoran batin, dan lain-lainnya akan mengambil kesempatan itu untuk menyerangnya. So, throw away, remove that doubt by learning, practicing, asking about the meditation. Karena itulah keraguan-raguan ini harus kita buang dengan cara belajar, berlatih, dan bertanya mengenai meditasi itu. And continue digging at the time found the Strina water filter. Dan ketika kita melanjutkan menggali, kita akan menemukan penyaring air. So this water filter is a 5 nirvana: Kamicchanda, Dhyabada, Thinamida, Uddeja, Kukuja, and Vichikiccha. Jadi penyaring air ini mengacu kepada kelima rintangan batin: Kamacchanda, Vyapada, Tina, Uddaca, dan Vichikiccha. So if you pour many water to the water filter, at the time water filter cannot be keep any water. Jadi misalnya jika kita menuang air ke saringan air tersebut tidak akan bisa menampung air yang jatuh itu. At the time you had nirvana, you cannot keep any dhamma, all flow down. Jadi samanya seperti saringan air itu, jika ada rintangan batin, kita tidak bisa menampung dhamma yang diberikan kepada kita. Itu akan mengalir jatuh keluar. So remove this water filter 500 also and taking continue at the time found the kura. Jadi kita harus buang kelima rintangan batin itu, kita buang saringan air itu dan kita lanjutkan menggali dan kita akan menemukan seekor kura-kura. So kura has a 5 limbs, 4 legs and 1 head. In the same way, this body also 5 aggregates. Jadi bagaikan kura-kura yang memiliki 5 anggota tubuh, yaitu 4 kaki dan 1 kepalanya. Okay, everybody read 5 aggregate.
number 1 rupu pada khanda vedanu pada khanda sanyu pada khanda sankharu pada khanda vinyanu pada khanda. So throw away the kura remove attachment or the fine aggregate. Jadi sama halnya seperti kura-kura itu, kita juga harus membuang kura-kura itu atau kemelekatan terhadap 5 agregat. So though remove fine aggregate, no attachment or fine aggregate, remove attachment only, not a fine aggregate. This is a different meaning. Yeah. Jadi yang kita harus lakukan di sini kita membuang kemelekatan kepada 5 agregat itu. Jadi kita fokus kita buang itu kemelekatannya, yaitu kemelekatan terhadap bentuk-bentuk materialitas, perasaan, persepsi, formasi dan kesadaran. So now you have the body, this fine aggregate. You should not remove your body. If you remove, you cannot meditate. So only the attachment only you remove. Ya, jadi jika kita memiliki tubuh ini dan terdapat 5 agregat di dalam tubuh ini, kita jangan membuang 5 agregat ini. Jika kita membuangnya, kita malah tidak bisa bermeditasi. So if you have house, if you have movie at the time, you should not the abandoned house or movie car. You should only remove attachment only. Yeah. Jadi misalnya seperti ini, jika kita memiliki sebuah rumah atau sebuah kendaraan, jangan rumah atau mobil yang kita buang, tapi kemelekatan terhadap rumah dan mobil itu yang kita buang. Because without car cannot come to CBC. Yeah. Karena jika kita tetap melekat seperti itu, kita tidak bisa datang ke Vihara CBC. So if without we have no hair, cannot stay. Yeah. So we need a house, car, building like that. Ya, karena jika kita tidak memiliki rumah, kita tidak bisa tinggal di mana di dalam rumah itu. Jadi kita harus tetap memiliki rumah, mobil dan sebagainya. This means should not be attached to anything. Jadi yang di sini yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh melekat kepada apapun juga. Okay, remove and digging continue at the time found the bacha knife and chopping block. Kemudian saat kita melanjutkan menggali, kita akan menemukan pisau parang dan balok pemotong. So this refer to the sensual pleasure. Yeah. Jadi dua hal ini mengacu kepada kelima unsur kenikmatan indria. So everybody knows sensual pleasure nowadays a lot. Many Facebook in the many sensual pleasure in the media like that. Nah. Jadi kita sekarang ini pasti mengetahui apa yang dimaksud dengan kenikmatan indera ini, karena banyak sekali di dunia ini sekarang kenikmatan indera tersebut bisa kita lihat dari media-media. Some people also eagerly want to go the nightclub party etc. like that. Bisa seperti ada orang-orang yang ingin pergi ke klub-klub malam, ingin berpesta-pesta pora. Yeah. In the Sunday also they not come to CBC, right? Bahkan hari Minggu juga mereka tidak datang ke Vihara CBC. Okay, next week Saturday one day mindfulness come everybody here. Nah. Jadi untuk minggu depan Sabtu one day mindfulness itu semuanya harus datang lagi bermeditasi. Okay, now digging and found a piece of meat. Kemudian saat melanjutkan menggali, kita temukan sepotong daging. So in the text they say many people including Soja and the royal family like to eat meat. Jadi di sini ditulis banyak orang termasuk para prajurit dan juga anggota kerajaan suka menikmati atau makan daging. Do you like to eat meat? Apa kita juga suka makan daging? Yeah, mostly like to eat meat, right? Kebanyakan suka makan daging kan. Not only umat, bhikkhu, some bhikkhu also like to eat meat. Jadi tidak hanya umat, ada juga bhikkhu yang suka makan daging. So in the same way, animals like the clothes, like. Begitu juga begitu pula seperti para binatang atau misalnya seperti burung gagak. So closely like the meat. So one clothes get the meat at the time, other clothes follow this such kind of clothes who take the meat. Jadi para burung gagak ini kan menyukai daging. Jadi misalnya jika ada satu burung gagak yang menemukan daging, maka akan ada rombongan gagak lainnya yang datang dan ikut mengikuti burung gagak itu. So one crow blame the one kind of meat. At the time, many crow follow and torture to this crow because they also want to eat meat. Yeah. Jadi jika satu burung gagak itu menemukan sepotong daging, para gagak lainnya akan datang dan menyerang gagak tersebut karena mereka juga ingin merebut daging itu. So this attachment called the delight and lust to the anything. Jadi hal ini disebut dengan kemelekatan atau kesenangan. So this delight lust is made extended in the wrong way, but in the samsara. Jadi
kemelekatan atau kesenangan terhadap nafsu ini yang membuat kita akan terus-menerus semua makhluk terus-menerus terlahir di lingkaran kelahiran. So throw away the slide of meat, dispel attachment through the four-part knowledge. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus buang potongan daging tersebut, hilangkan kemelekatan melalui pengetahuan akan jalan keempat. So attaining four-part knowledge at the time he or she already attained arahantship. Jadi jika kita membuang kemelekatan dan kita mendapatkan pengetahuan akan jalan keempat itu, kita telah mencapai tingkat kesucian arahat. At that time they can continue, they can found the Naga dragon. Naga is referred to the Buddha. Kemudian saat kita buang daging itu dan kita lanjutkan menggali, kita akan menemukan seekor naga, ular naga. Dan ular naga ini adalah perumpamaan untuk arahanta Buddha. At that time pay respect to the Naga, pay respect to the Buddha. Jadi saat kita menemukan naga itu, yang harus kita lakukan adalah memberi penghormatan kepada sang naga itu, sama halnya kita memberi penghormatan kepada sang Buddha. So please pay homage in this way. The Buddha who has known the mud, he also preached the mud for other to know. Jadi tolong kita berikan penghormatan dengan cara berikut, yaitu sang Buddha, sang pengenal Dhamma yang membabarkan Dhamma agar yang lainnya juga bisa mengenal Dhamma. And also the Buddha who has tamed himself, he also teaches the Dhamma for other to be tamed. Kemudian juga sang Buddha, sang penakluk diri sendiri yang membabarkan Dhamma agar yang lainnya juga bisa menaklukkan diri mereka sendiri. And that Buddha who has peacefulness, he also taught Dhamma for other to be peaceful. Kemudian Buddha yang telah memiliki kedamaian membabarkan Dhamma agar yang lainnya juga bisa merasakan kedamaian. And also that Buddha who has crossed over, he also taught the Dhamma for other to cross over. Dan juga Buddha yang telah berhasil menyeberang mengajarkan Dhamma agar yang lainnya juga bisa menyeberang. That Buddha who has extinguished all defilements, he also addressed Dhamma for other to have their defilement extinguished. Dan sang Buddha yang telah melenyapkan semua kekotoran batin, membabarkan Dhamma agar yang lainnya juga bisa melenyapkan kekotoran batin mereka. So that sutta is the meditation object of the for Venerable Kumara Kassapa. He achieved increasing insight by practicing with this sutta as the object. Jadi sutta ini adalah objek meditasi dari Bante Kumara Kassapa ini. Jadi beliau mencapai tingkat kesucian melalui latihan meditasi dengan sutta ini sebagai objek meditasinya. So the Buddha said this, and Bante Kumara Kassapa was uplifted and greatly rejoiced in what was said by the Buddha. Jadi hal itulah adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Yang mulia Kumara Kassapa merasa puas dan gembira mendengar kata-kata dari Sang Bhagawa itu. By practicing diligently with the guidance from this Dhamma read, Bante Kumara Kassapa soon attained enlightenment arahantship. Jadi dengan berlatih secara rajin dan tekun berdasarkan panduan dan dari teka-teki Dhamma ini, tidak lama kemudian Bante Kumara Kassapa mencapai pencerahan arahanta. In the same way, may all of you also attain nibbana quickly. Sadhu. Jadi secara hal yang sama, semoga kita juga dapat mencapai pencerahan dengan jalan di cerita ini. Okay, sharing merit. Kita sharing merit sekarang. Okay. Yamasa, okay, repeat after me. Idam me punyam. Yamasa. Ranyo. Hodu. Idam me punyam. Yamasa. Ranyo. Hodu. Idam me punyam. Yamasa. Ranyo. Hodu. Idam me punyam. Nyatina hotu. Sukhita hontu. Nyataya. Idam me punyam. Nyatina hotu. Sukhita hontu nyataya. Idam me nyatina hotu. Sukhita hontu nyataya. Idam me punyam. Asawakaya. Wahan hotu. Idam me punyam. Nibbanasa. Paccaya. Hotu. Mama punya bagam. Sabbasatanam. Bhajemi. Te sabe. Me samam. Punya bagam.
Labantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Who will come to the Dhammasari for the motto?